Yang bisa kita petik dari pergumulan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sekeluarga adalah apa? Yaitu keberhasilan pendidikan dalam keluarga. Lihat, walaupun Nabi Ibrahim kalau zaman sekarang bilang LDR. LDR, apa singkatan LDR? Pokoknya begitulah. Artinya hubungan jarak jauh. Suami di mana, istri di mana. Ini Nabi Ibrahim kan LDR juga dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim di Mesir, Siti Hajar di Mekah dengan Ananda. Hanya sekali-kali dia mohon maaf menengok. Kalau zaman sekarang LDR enak, ada video call, ada HP. Zaman dulu Nabi Ibrahim, jangankan mohon maaf HP, bisa berkomunikasi pun tidak bisa. Tapi apa? Komunikasi batin Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar melalui lantunan doa-doa yang dipanjatkan. Sehingga apa? Komunikasi batin inilah melebihi segala-galanya, bahkan melebihi komunikasi fisik. Bagaimana mendidik Nabi Ismail sehingga berhasil menjadi anak yang soleh, walaupun mohon maaf jarak ibu dan ayahnya tidak bersama-sama dalam satu keluarga. Kenapa? Karena inilah pendidikan, keberhasilan pendidikan seorang orang tua, ayah dan bunda. Ini yang dituntut oleh Allah kita, yang diamanahkan anak kita. Lihat di dalam Al-Quran, anak itu ada yang menjadi apa? Menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Ujian apa? Ujian kesabaran kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang, kudu sabar. Tidak semua anak-anak kita sesuai dengan harapan kita, betul tidak? Masya Allah. Kita punya anak 5, ada saja yang satu yang ya Allah, menguras apa jiwa, raga dan juga kekuatan kita, bahkan bisa sampai meneteskan air mata menghadapi anak-anak kita. Ini ujian. Ada anak yang menjadi musuh, aduwwul lakum, menjadi musuh untuk orang tuanya, seperti yang diceritakan oleh Kan'an. Ada anak menjadi zinatul hayat di dunia, menjadi perhiasan dunia hanya sebagai kebanggaan saja. Tapi yang kita harapkan anak kita menjadi apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana menjaga komunikasi yang baik? Lihat, ini indahnya. Diceritakan di dalam surat As-Saffat ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Lihat Nabi Ibrahim ketika apa? Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, saya bermimpi melihat di dalam mimpi saya menyembelih engkau. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Dia tanya dulu. Ini komunikasi yang baik, apalagi seorang ayah kepada anaknya. Nabi Ibrahim disuruh perintah oleh Allah menyembelih. Mungkin kalau kita, saya disuruh sama Allah suruh sembelih, ayo sini sembelih kok. Tapi Nabi Ibrahim bilang, fangzur mada taro. Apa kira-kira pendapat tak nak? Ini mengajarkan bagaimana kita membuat komunikasi yang indah dengan anak-anak kita, Pak. Jangan suka memaksakan kehendak kita yang mungkin di luar daripada kemauan anak kita. Kalau sekiranya tidak titik temu, carilah jalan tengahnya. Sebagai orang tua tidak boleh diktator, apalagi zaman sekarang. Tidak sesuai, tidak seperti zaman dulu dan sebagainya. Maka apa? Kita butuh komunikasi dengan anak kita dua arah. Mada taro, kata Nabi Ibrahim. Bagaimana pendapatmu? Karena komunikasi yang baik, apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka insyaallah engkau mendapati aku ya wahai ayahku menjadi hamba-hamba yang sabar terhadap ketetapan Allah. Kalau kita membangun komunikasi yang baik, maka insyaallah anak kita pun menerima dengan segala mohon maaf apa yang mungkin dijadikan pertimbangan. Maka Bapak Ibu, kita perlu menjaga komunikasi, membangun komunikasi yang baik
dengan komunikasi dengan pihak sekolah, komunikasi dengan anak-anak kita. Ayah, ayah, ayah. Mohon maaf, kewajiban terbesar kita bukankah hanya kasih makan anak-anak kita. Kewajiban terberat kita bukan hanya memberikan pakaian yang layak untuk anak-anak kita, tapi kewajiban yang terbesar dan terhebat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga dan siksa api neraka. Baik neraka di dunia, apa di neraka dunia? Anak merasa tertindas, anak merasa terzolimi, anak merasa tidak diperhatikan, anak tidak mendapatkan kasih sayang. Keluarganya bukan sakinah, mawaddah warahmah, tapi keluarganya sakinah. Kalau sakinah tenang, damai, tapi kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Baik neraka di dunia maupun di neraka di akhirat nanti. Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pak, ayah, ibu, kita memberikan, mohon maaf, menyekolahkan anak kita di SDIT, tidak menyerahkan sepenuhnya, masih ada tanggung jawab besar. Anak kita tadi dari jam 7 sampai jam 5, 4, selesai jam 4 pulang ke rumah. Ini menjadi tugas kita, memberikan teladan untuk anak-anak kita, memberikan cerminan untuk anak-anak kita. Jadi orang tua jangan hanya memerintah tapi dia tidak melakukan. Ini yang penting. Ada kisah, ada ayah, ibu punya anak 2. Azan maghrib, duk 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 duk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya bilang teriak, nah maghrib, sembahyang, sholat, ke masjid, maghrib, ngaji, sholat isya, baru pulang. Ada anaknya, iya pak, kakak adik ini pergi ke masjid. Sementara anaknya pergi ke masjid atas perintah ayahnya, ayahnya main burung di depan rumahnya. Tidak pergi ke masjid. Bundanya di depan televisi nonton sinetron. Selesai sholat, ini ayah apa kakak adik? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah nak? Sudah pak. Sholat maghrib isya? Sudah. Mengaji? Sudah. Bundanya bilang, kalau sudah nak pergi ke meja makan. Bunda udah siapin makan malam. Iya bunda. Mak, kata ini kakak adik. Di tengah makan kakaknya bilang sama adiknya, dek, makan Niki yang banyak. Kenapa kak makan yang banyak? Biar kita cepat besar, gede. Emang kalau besar kenapa kak? Enak kalau sudah besar, gede, tidak perlu sembahyang mengaji seperti mama dan papa. Orang tua yang begini nih, yang roman-romannya yang bentuknya seperti ini, orang tua yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya memerintahkan tapi tidak menjadi cermin untuk anak-anak kita. Masya Allah. Mana mudah-mudahan bunda, ayah bisa menjadi cermin anak-anak kita untuk kebaikan, menjadi cermin, menjadi teladan untuk anak-anak kita dalam hal kebaikan, dan sehingga apa yang kita harapkan anak yang qurrata a'yun bisa terwujud, bisa terwujud, terrealisasi, karena perjuangan kita salah satunya memberi contoh yang baik, selalu berdoa, dan juga memberikan pengajaran pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga apa? Keberhasilan pendidikan dalam keluarga kita akan bisa terwujud, seperti kita lihat bagaimana keberhasilan keluarga Nabi Ibrahim mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga itu pun bisa kita dapati insya Allah. Yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah apa? Kita harus benar-benar stok sabar yang banyak. Sabar, sabar, sabar dalam mendidik anak-anak kita. Itu saja kuncinya. Karena kalau tidak sabar, kita akan, mohon maaf, akan terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga apa? Kita akan letih dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, ibu bapak. Mudah-mudahan Allah menuntun kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah. Sebelum ditutup, kita sama-sama beristighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Maraya. Astaghfirullah minal khataya.
terakhir, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah nikmat, kekuatan, kemampuan untuk bisa berkurban pada tahun ini, karena kurban itulah bentuk cinta kita kepada Allah. Kita sisihkan rezeki yang Allah titipkan untuk kita untuk berkurban, untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang sekitar kita. Kalau saudara kita yang berada di tanah suci melakukan, mohon maaf, melempar jumrah, wukuf di Arafah, melempar jumrah, maka kita yang hadir di Indonesia tanggal 9 kita puasa, karena tanggal 9 kita puasa dapat pahala 2 tahun. 1 tahun Allah gugurkan dosa-dosa kita yang lalu, dan 1 tahun Allah akan berikan kita pahala, mohon maaf, 1 tahun yang akan datang, bahkan menggugurkan dosa kita 1 tahun yang akan datang dengan puasa 9 Zulhijjah, dan 10 tanggal 10-nya kita diberikan rezeki, mudah-mudahan bisa berkurban pada tahun ini. Kalau hanya 1 cukup atas nama Bapak, pimpinan keluarga, atas nama Bapak, maka istri anak-anaknya pun akan ikut dalam kurban atas nama Bapak. Kalau nama ibu, anak ayah, anak-anak tidak ikut. Jadi kalau kita hanya punya 1 cukup nama suami kita sebagai pemimpin keluarga, maka kita pun yang menjadi penumpang yang dipimpin pun ikut sama pemimpin kita. Insya Allah Allah berikan kekuatan dan kelapangan rezeki kita bisa berkurban, dan kurban kita diterima. Inna a'tayna kal kautsar. Maka bukan hanya sholat, kata Allah, sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, wanhar, maka berkurbanlah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Allah terima kurban kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.